Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Alis Putra dengan NIM 1203001. Di sini saya akan menjelaskan resume mengenai latihan kepemimpinan manajemen organisasi 1 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022. Di dalam LKMU 1 ini terdapat dua materi yang dibahas, yaitu yang pertama adalah materi kepemimpinan dan yang kedua adalah materi mengenai keorganisasian. Nah, untuk materi pertama terlebih dahulu yaitu mengenai kepemimpinan yang dipaparkan materi oleh Bang Dede Wahyuda. Dari kepemimpinan sendiri terdapat beberapa pengertian pimpin dan memimpin. Keduanya itu berbeda. Untuk yang pimpin sendiri adalah kata dasar dari kepemimpinan, dan untuk memimpin itu adalah membimbing atau menuntun anggota yang kita pimpin. Dan dalam kepemimpinan ini sendiri terdapat dasar dari seorang kepemimpinan, apa saja yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu pemimpin itu harus memiliki antusiasme, integritas, kemampuan memutuskan, kekuatan fisik dan susunan syaraf, kepercayaan dan intelijensia, keterampilan dalam manajemen waktu dan keramah tamahan, dan memiliki arah dan tujuan. Dan asas dari kepemimpinan itu memiliki sikap dasar yang konsisten, konsekuen, mengayomi dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggotanya. Dan sikap yang harus dikembangkan oleh seorang pemimpin itu harus adil, bijaksana, dan inisiatif, beserta karismatik, ulet, dan jujur, berani bertanggung jawab, dan berani mengambil sebuah keputusan. Untuk asas dari kepemimpinan itu. Dan seorang pemimpin itu harus mempunyai norma dalam memimpin suatu anggotanya. Norma itu tentunya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk normanya itu sendiri, yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua itu memberi teladan kepada seluruh anggotanya, dan yang ketiga membangun kemampuan, tekad, dan prakarsa dalam mengelola kepemimpinan itu. Dan untuk yang selanjutnya itu dia memberi dorongan kepada anggotanya untuk maju lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk selanjutnya itu adalah mampu mengevaluasi segala kesalahan dari sebelum-sebelumnya untuk menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Norma kepemimpinan itu tak luput dari pertanggungjawaban, kejujuran, terbuka, dan berani. Nah, selanjutnya itu pemimpin harus memiliki norma ikhlas dan bersedia dan rela kehilangan apapun, mengorbankan segala apa yang ia miliki, itu waktu, materi, dan lainnya. Selain itu, pemimpin itu harus tidak berlebihan atau sederhana. Nah, untuk norma itu sendiri, yang terakhir itu ada memutuskan dengan tepat dan dapat menentukan prioritas mana yang diutamakan. Oke. Dan untuk itu selanjutnya adalah teknik kepemimpinan. Sejatinya kepemimpinan itu ada teknik dalam mengelolanya, ya. Yang pertama itu teknik pematangan dan atau penyiapan pengikut, di mana teknik ini menerangkan sesuatu secara faktual dan lebih ke arah meyakinkan para anggotanya itu untuk percaya kepada dia. Dan yang selanjutnya ada teknik propaganda. Itu sebuah teknik untuk mempengaruhi para anggota sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin. Nah, selain itu juga ada teknik humanization, yaitu sebuah teknik memberikan dorongan agar bisa dipimpin atau mau bergerak dalam kepemimpinan. Kemudian ada teknik tauladan dan pemberian contoh yang bisa dibagi melalui beberapa aspek positif. Tentunya bisa dilakukan oleh seluruh pemimpin. Dan selanjutnya ada teknik persuasi atau memberikan perintah, teknik berkomunikasi, dan teknik penyediaan fasilitas-fasilitas.
Fungsi dari pemimpinan itu terdapat beberapa hal ya. Yang pertama itu kepemimpinan itu mengenai pengambilan keputusan. Selanjutnya mengenai motivasi, visi dan mengendalikan manajemen organisasi. Tipologi dari kepemimpinan umum, cara seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya itu ada beberapa hal, yaitu otokratis atau terpusat pada pemimpin. Nah, gaya ini tuh umumnya ditandai dengan banyaknya pemberian perintah dari seorang pemimpin. Itu dinamakan otokratis. Kemudian ada birokratis, yaitu pemimpin itu ketat dalam pelaksanaan prosedur memimpin dengan berdasarkan aturan. Itu birokrasi. Kemudian demokratis, yaitu kesederajatan ya, konsulatif atau partisipatif, yaitu pemimpin itu bisa berkomunikasi dua arah untuk mendapatkan sebuah keputusan atau segala keputusan itu didemokrasikan kepada anggotanya gitu. Itu adalah cara kepemimpinan, salah satu cara kepemimpinan. Kemudian ada cara kepemimpinan bebas, yaitu semua itu dilimpahkan sepenuhnya kepada anggota untuk menentukan tujuan serta arah dalam mencapainya. Tuh. Nah, kemudian ada tipologi kepemimpinan dalam reformasi. Kepemimpinan itu harus bisa beradaptasi dan berinteraksi, serta fleksibel dan positive thinking atau bisa dapat berpikir positif dalam melaksanakan segala hal. Selain itu juga pemimpin itu harus berintegritas. Nah, mungkin sekian dari pengertian dari kepemimpinan. Kemudian ada manajemen organisasi yang materinya pada LKM U1 ini adalah Bang Arbi Aditya. Nah, manajemen organisasi, kita ketahui dulu pengertian dari manajemen terlebih dahulu. Pengertian dari manajemen itu adalah seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang mana dalam manajemen itu yang berpengaruh adalah manusia, metode, mesin, dan material. Dan yang paling sulit dikendalikan adalah manusia. Mengapa begitu? Karena manusia memiliki sumber daya yang tak terbatas jika dikembangkan. Selanjutnya pengalaman dari manusia itu sendiri sangat beragam-ragam dan bisa dikembangkan menjadi apa yang dapat kita capai nantinya. Kemudian psikologi yang dimiliki oleh manusia itu memiliki rasa empati dan rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, itu pengertian dari manajemen. Kemudian kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari organisasi. Nah, organisasi itu sendiri adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan terstruktur sistematis dalam suatu wadah untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Nah, atau dapat disimpulkan, manajemen organisasi itu adalah pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien pada sekumpulan orang untuk menjalin kerjasama yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan faktor yang mempengaruhi dari manajemen organisasi ini adalah yang pertama itu tentunya pemimpin. Karena pemimpin itu pastinya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang paling bisa dikatakan paling tinggi itu. Jadi untuk yang kedua itu adalah tim atau anggota. Itu memiliki potensi kekuatan ya, seluruh anggota itu mempunyai potensi masing-masing. Dan untuk fase pembentukan sinergi itu berawal dari forming, terus storming, norming, performing, dan empowering. Oke. Selanjutnya ada aktivitas manajemen. Itu yang pertama harus memiliki planning terlebih dahulu. Tahap awal planning itu adalah tahap awal kita merencanakan sebuah tujuan yang nantinya bisa efektif dan efisien. Itu bisa berasal dari pemimpin itu sendiri, dari tim, dan atau berasal dari evaluasi sebelumnya.
Terus ada organizing, yaitu setelah mendapatkan planning itu kita dibagi pembagian tugas kepada masing-masing anggota. Nah, setelah pembagian tugas tersebut, dilaksanakanlah actuating atau aksi dari rencana pembagian tugas tersebut. Nah, setelah kita melaksanakan aksi dan rencana, kita melakukan controlling atau melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada penentuan cara penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan itu sendiri cara penetapan tujuan. Yang pertama itu parameter sukses yang bisa diukur. Kita harus menentukan tujuan kita itu ada parameter suksesnya yang dapat diukur nantinya. Kemudian memperhatikan juga variabel yang tersedia pada saat ini, beserta harus ada analisis SWOT dari potensi yang ada. Nah, itu cara penetapan tujuan. Kemudian ada cara penetapan visi. Yang pertama itu antisipasi pengembangan masa depan. Kemudian dapat melihat capaian strategis yang memungkinkan oleh kita. Itu cara penetapan visi. Kemudian ada manajemen sumber daya anggota. Bagaimana cara memanajemennya? Itu yang pertama adalah tentunya kita harus merekrut anggota untuk meregenerasinya. Kemudian kita harus melaksanakan mensukseskannya, yaitu suksesi. Kemudian karakteristik organisasi yang efektif ini adalah terakhir. Yang pertama itu adanya prinsip, tujuan, dan sasaran yang jelas. Yang kedua ada kepercayaan. Yang ketiga ada keterbukaan. Yang keempat itu kerjasama dan komunikasi. Dan yang kelima itu ada prosedur kerja. Yang keenam ada kepemimpinan. Dan ketujuh ada pengembangan anggota. Dan ke-8 ada ikatan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.